Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini hari Minggu pertama di bulan Desember 2025. Dan kalian tuh ngerasain gak sih namanya bulan Desember itu selalu jadi bulan yang rasanya berjalan begitu cepat. Gak kerasa 3 minggu lagi kita sudah masuk ke tahun 2026. Dan seperti yang Ida baca, di tahun 2025 ini temanya itu adalah tentang melepaskan, tentang memulihkan, dan juga sebutannya tuh kayak ini adalah tahun membersihkan semua hal gitu. Mungkin salah satunya adalah tentang banyaknya hal-hal menyakitkan yang pernah terjadi dan kita sembuhkan bersama-sama di tahun ini. Makanya banyak orang yang merasa bahwa tahun 2025 itu adalah tahun yang begitu overwhelmed atau benar-benar dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, tapi sebenarnya itu menjadi cara untuk mereka tahu bahwa mereka itu kuat daripada apa yang mereka kira. Bulan Desember ini aku memutuskan untuk tidak on di Instagram utama aku. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi scrolling Instagram gitu. Karena kalau misalnya kita sering buat scroll Instagram, maka sebenarnya banyak sekali informasi-informasi yang kita dapat, tapi yang aku rasakan aku jadi kurang mindful dengan kehidupan aku sehari-hari. Terus yang kedua, ada juga banyak hal yang harus aku kerjakan di bulan Desember ini untuk mempersiapkan diri di tahun 2026. Dan beberapa hal itu cukup butuh fokus yang mendalam gitu. Itulah kenapa aku tidak on di Instagram, maupun sebenarnya juga udah jarang update juga di story WA gitu. Kemudian hari ini gitu ya, di hari ini di minggu pertama bulan Desember, aku sudah melewati satu tahapan penting di minggu ini yang sebenarnya hal itu belum diumumkan dan baru akan diumumkan di minggu besok atau minggu depan. Dan hal itu cukup membuat aku khawatir gitu, kayak apakah hasilnya akan sesuai dengan apa yang aku butuhkan dan apa yang aku harapkan gitu. Karena kalau tidak, maka aku butuh fokus lagi dan butuh energi yang lebih lagi untuk bisa mencapai itu sebelum berganti tahun. Pagi ini aku tidak memutuskan untuk keluar kemana-mana walaupun ini di hari Minggu, dan aku juga tidak menuliskan to-do list apa-apa awalnya. Bahkan to-do list di hari kemarin saja aku tidak menuliskan di buku to-do listku. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk tetap bangun, untuk tetap keluar dari kamar dan membeli sarapan, walaupun sarapannya juga udah terlalu siang, pukul 10. Tapi at least aku mau untuk keluar dari kamar, dress up, membeli nasi kuning seharga Rp8.000 yang itu cukup mengenyangkan dan enak sembari menunggu jadwal mencuci pakaian karena mesin cucinya masih dipakai. Terus habis itu aku mencoba untuk mencari cara-cara agar aku bisa lebih tenang dalam fase ini gitu, tidak terkendali dengan emosi negatif, khawatir, cemas, dan apapun yang itu belum tentu terjadi. Dan juga karena ingatanku tadi pagi memutar lagi tentang memori-memori buruk yang pernah aku alami di tahun ini, jadi akhirnya aku mencoba untuk bergerak gitu. Hal ini tidak akan bisa hilang dan tidak akan bisa tenang kalau misalnya aku cuma tidur di kamar
walaupun sebenarnya aku juga udah nggak ngantuk, atau aku cuma scroll Instagram atau scroll apapun di HP, itu tidak akan bisa memulihkan dan tidak membuatku tenang. Maka ikuti juga kegiatan-kegiatanku hari ini, hal-hal sederhana yang aku lakukan agar aku lebih memaknai hari ini dan to be mindful with myself gitu. Oke, sekarang udah hampir pukul 12 siang dan aku sedang menunggu untuk mencuci pakaian dari sejak pukul 10 tadi sebelum aku berangkat beli sarapan. Oke, sekarang kita saatnya untuk laundry day. Kita cuci pakaiannya dulu ya. Masukkan ke sini. Masuk pakaiannya, kita masukkan cairannya atau deterjennya di sini secukupnya. Memastikan bahwa mesinnya sudah berjalan dengan baik. Kalau airnya sudah masuk kayak gini, berarti tandanya mesin cucinya udah oke. Kita tinggal menunggu saja selama 20 menit. Jadi kalau kita mau nyuci baju itu kita harus naik ke tangga di lantai 4, sedangkan kamarku ada di lantai 2. Jadi mari kita taruh di kamar dulu sembari kita sholat, terus habis itu baru kita jemur pakaiannya.
Oke, sekarang kita berjalan-jalan dulu setelah maghrib. Sembari melihat nuansa perumahan di malam hari dan mengambil uang nantinya untuk dibagikan kepada adik-adik. Hai Pus, miau. Miau. Oke, jadi ini menu makan malamku, siomay dan susu jahe karena tenggorokannya lagi tidak enak. Dan ini dia lagi makan apa namanya, lalapan ayam. Dan kita sedang mendiskusikan tentang kehidupan pasca putus yang ternyata gimana, Indah? Rasanya apa ya? Belanja sih. Be aja. Lebih apa? Lebih hidup lebih tentram. Nggak ada pikiran. Pasti sedih, tapi lebih Di sedih. bawah santai aja. Lebih sedih kalau masih pacaran ya? Lebih sedih kalau masih pacaran dibanding Sekarang. That's great. Friends, jadi sekarang lagi bagi uang belanja. Tadi siapa? Hai, Daud sama Jimmy. 300 lah. Serah terima ya. Pedro tadi sudah sama Nando. Udah mau kasih 300, 150 itu. Nanti kalau nggak ada di Nando berarti yang 6 jam Nando. Enggak, kamu aja. kita berdua. Tidak usah daripada itu. Betul sendiri. Hah? Betul sendiri. Aku juga mau. Kamu berarti sama Gloria. Mbak katanya uang besar kok uang Enggak, uangnya tuh yang besar tuh yang besar gitu loh. Ini uangnya kecil. Udah tanda tangan. Ini ya nak, uang sebulan dari ibu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu.